ada satu daerah yang sangat pelepasan dan juga ada juga menurunkan mayit, akan menurunkan mayit yang itu. Yang jadi pertanyaannya adalah pelepasannya, bukan di liang kuburnya, mau masuk atau di liang kuburnya. Jelas itu sudah banyak takbir di dalam kitab Kutubul Fiqh, maki sunan maulud dikiaskan di nanti ya itu kan itu pertanyaannya udah lempeng aja, jangan banyak-banyak, nantinya bertele-tele. Terima kasih. Mungkin bisa saya simpulkan dari beberapa pertanyaan rekan-rekan, karena soal aslinya belum ada, mungkin silakan pergi. Terima kasih narasumbernya dari perjalanan. Namun permasalahan ini sudah saya tangkap dan sudah saya musyawarahkan dengan narasumber. Yang jelas beberapa pertanyaan dari rekan-rekan berkaitan tradisi di beberapa daerah mungkin berbeda. Ada satu daerah yang mungkin pelaksanaan adat itu dilakukan ketika posisi mayit sudah ada di liang kubur. Ada. Dan mungkin ada beberapa kasus atau beberapa daerah yang adat itu dilakukan ketika pelepasan jenazah. Yang jelas dari beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan, silakan teman-teman rinci. Artinya kalau ketika di kuburan itu bagaimana hukumnya, kalau pelepasan itu bagaimana hukumnya, ketika perjalanan itu sampai masyarakat terkhusus bagaimana, ketika tidak bagaimana, dan juga ketika qasdu adzan atau ghairu adzan itu bagaimana, supaya jawabannya bisa komplit. Silakan teman-teman tafsir secara prinsip. Saya anggap cukup untuk pertanyaan. Kita beralih ke sesi pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana hukum mengumandangkan adzan dan iqamah. Bukan hanya adzan saja, adzan dan iqamah saat pelepasan pengantin, baik jaraknya jauh maupun dekat. Sebelum kita beranjak ke sesi jawaban, silakan teman-teman yang ingin memberikan referensi atau memberikan jawaban dari beberapa pondok, silakan dari apa? Siap. Dari mana? Apa? Dari NWC Duku Puntang. Nanti dulu ya Mas. Dari Duku Puntang, kemudian dari mana lagi? Silakan. Iya. Terus dari Sumber. Sudah. Sudah ada lagi ya. Saya kira mungkin 3 saja. Mungkin berbeda yang teman-teman yang lain silakan untuk memberikan ulasan tanggapan. Saya berikan kepada MWC Duku Puntang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke inti pembahasan, bahwa begini, asal mula syariat adzan itu memang untuk sholat, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiahnya, bahwasanya landasan atau awal disyariatkannya adzan yaitu berdasarkan hadis Nabi, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum waliyummakum akbarukum. Itu jelas sekali bahwa ketika masuk sholat maka salah satu di antara kalian adzan. Kemudian orang yang paling baik di antara kalian ay akbarukum, maka untuk dipersilakan mengimami. Jadi saya ulangi lagi bahwa tujuan awal dari adzan itu disyariatkan memang untuk pelaksanaan sholat. Namun kemudian syariat adzan ini kemudian berkembang, tidak hanya untuk sholat, namun juga disebutkan di dalam kitab Al-Bajuri, Bapak yusanul adzan li ghairi shalah kal adzan fi udunil mahmum wa turban. Disunahkan adzan juga bagi orang yang sedang dalam keadaan bingung dan juga dalam posisi marah. Tapi mohon ini untuk kita di Duku Puntang, jangan sampai kita ada orang lagi adzan kemudian telinganya itu orang lagi marah telinganya diadani. Ini bisa perang beneran ini. Nah, inti dari yang mau saya sampaikan bahwa
berkembangnya syariat adzan selain untuk sholat juga berarti bisa diartikan untuk ketika pelepasan pengantin baik jarak dekat maupun jauh ataupun ketika mayit hendak dikuburkan. Berarti disunahkan tetap sunnah. Mastahsanal muslim bahwa hasanun, sesuatu yang dianggap oleh orang Islam itu baik maka hukumnya hasan, artinya baik. Selagi itu acaranya sesuatu yang dianggap oleh kita umat Islam itu baik, seperti mengantar pengantin, maka hukumnya baik. Kita juga melaksanakan syariat adzan dalam arti menganggap baik adzan itu untuk orang yang mau hendak ke pesantren. Ya juga biasanya kita keluar dari rumah itu diadzan. Enggak, saya pertegas dulu ya. Jawaban Anda itu sebenarnya sunnah, makruh, mubah ataupun hanya sebatas pegang saja. Sunnah. Kan begini, punten. Di dalam kitab Al-Bajuri juga disebutkan bahwa tertolaknya sunnah di dalam mengadzani orang yang ketika hendak dikuburkan. Namun dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar, beliau menyampaikan di dalam kitab Syarhul Ubbad, in wafaqa insanun qabra adzanun khaffafa anhu fi su'ali. Ditolak pendapat tentang kesunahan ketika mayit yang hendak ditaruh di kubur itu oleh Imam Ibnu Hajar karena ada hikmah, yaitu mayit yang hendak ditaruh kubur kemudian diadzani, yaitu khaffafa anhu fi su'al. Ada keringanan nanti ketika dipertanyakan oleh malaikat munkar nakir. Artinya beliau berpendapat tetap disunahkan bagi mayit yang hendak dikebumikan. Itu ada di dalam Al-Bajuri halaman 161. Terima kasih untuk dari rekan MLC Kuntang menjawab hal itu diperbolehkan, disunahkan karena ini termasuk tradisi yang baik. Referensi Al-Bajuri. Mungkin dari Pondok Pesantren HM yang tadi Pondok Buntut, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Musdalmi, pakaian dari Pondok Pesantren Hidayatul Tadiyif Al-Nawdua Buntut Pesantren Cibola. Melihat permasalahan yang terdapat dalam deskripsi di atas, maka memandangkan adzan dan iqamah saat pelepasan jenazah, baik itu dalam keadaan musafir maupun jaraknya dekat, tetap disunahkan. Iya, pengantin, hukum pelepasan pengantin, baik itu jaraknya jauh atau dikatakan musafir maupun dekat, itu tetap dikatakan sunnah. Ini kita lihat dalam kitab Ruhul Bayan juz 3 Shafifah 361. Wa min fadailil adani annahu law udina khalfal musafiri fa innahu yakunu fi amani ila ayyarji'a. Ini ibarat tentang hukum ketika pelepasan pengantin yang dalam keadaan musafir, artinya perjalanan ini sangat jauh. Jika dengan adanya menggunakan adzan ini diharapkan perjalanannya aman. Itu. Kemudian untuk yang perjalanan dekat, artinya pelepasan pengantin ini perjalanannya tidak jauh, artinya cuma hanya dekat. Ini kita lihat di kitab Al-Fiqh Islami juz 2 Shafifah 372. Syuri'a al-adanu aslan lil a'lami di sholati ila annahu qad yusanu al-adanu li khairi sholati tabarukan. Artinya dengan mengharap tabaruk ketika kita mengundangkan adzan untuk pelepasan pengantin. Terima kasih. Terima kasih. Dari HM masih sama seperti buku Bentang, berkaitan dengan hukumnya disunahkan pelepasan pengantin baik jaraknya jauh. Dari sumber silakan. Kalau memang tiga ini sama, saya minta yang paling berbeda nanti. Ini yang akan menarik, yang akan kita bahas. Silakan. Ya, saya dari perwakilan MUI Sumber. Sebenarnya saya juga ingin bicara, tapi sudah cukup karena jawabannya juga sama. Sudah. Tapi nanti dulu ya. Sebenarnya saya itu masih berpikir tentang dari definisi adzan dulu, gitu. Nanti itu sesi tanggapan ya, kalau memang enggak. Karena dari tadi belum ada penanggapi itu. Terus masalah jawaban, sebenarnya di soal itu juga sudah ada jawabannya. Iya, di soal itu sudah ada, yaitu ya waktu soal itu di Fathul Bari. Intinya sama ya. Kalau bos musafir, yaitu matian takdir tidak makan akhlak itu. Intinya musafir. Sudah. Terima kasih. Dari ketiga uraian dari perwakilan MPC dan Pondok Pesantren, jawabannya sama, disunahkan
secara mutlak, baik perjanjian jauh ataupun dekat, entah itu metodenya, tujuannya tambahan dan yang lain. Saya minta uraian atau jawaban dari teman-teman yang berbeda. Mungkin haram, mungkin makruh, bid'ah, dhalalah dan yang lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kalau dilihat Dari mana? Dari kasih mana? itu tadi sudah saya ucapkan itu dari awal itu Al-Anwar. Panguragan. Begini, menanggapi tentang masalah itu dari mana tadi? Enggak. Dari Sampai jawabannya apa? Kalau menurut saya itu karena masafanya itu tidak masafatul qasri, jadi mengarah ke sunnah itu kayaknya enggak. Jangan ke sesi tanggapan dulu. Sampai jawabannya apa? Diuraikan nanti. Sampai akan diminta pertanggungjawaban untuk menguraikan jawaban. Kalau memang jawabannya sama, enggak sunnah. Apa? Jawas. Ya boleh, cuma boleh saja. Silakan diuraikan. Nanti sampai akan ditanggapi oleh teman-teman. Iya, seproyek poin enggak apa-apa. Masalahnya gini, masalahnya kan di situ kan ibarat yang ada itu masafatul qasri khalfal musafir. Azan yang disunahkan itu khalfal musafir. Nah sementara contoh-contoh yang ada khalfal musafir itu perjalanannya itu jaraknya jauh. Sementara ngantar pengantin sengkene perapatan itu jaraknya dekat. Jadi unsur musafirnya itu mana? Makanya dalam hal ini saya mengatakan itu tidak sunnah. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih. Mungkin yang akan saya urai angkat mengenai permasalahan adzan itu dari MRC Panguragan. Dari Panguragan mengatakan bahwa hukumnya jawaz dan ada satu sub yang berbeda dengan teman-teman berkaitan dengan hukum disunahkan memandangkan adzan pada dalam perjalanan yang mencapai masafatul qasri, karena beberapa referensi yang ditemukan oleh Panguragan itu hanya terkait tentang pemandangan adzan pada perjalanan yang sampai pada masa qasri, yang kurang itu tidak. Silakan bagi teman-teman yang belum, ya, bagi teman-teman yang belum yang ingin menanggapi dari Panguragan itu, silakan. Terima kasih. Ini dari MWC Walet. Saya punya jawaban sama dengan teman-teman dari belakang, yaitu sunnah yang diambil dari Tufatul Ahbab. Ayusanul al-adzan wal iqamaidun khalfal musafir. Yang digarisbawahi adalah khalfal musafir. Di situ musafir tidak ada qaid, entah jauh atau dekat, musafir saja. Kemudian melihat dari jawaban dari Panguragan, katanya yang namanya pengantin itu dekat. Sementara tidak seperti itu. Pengantin ada kalanya yang jauh juga. Taruhlah seperti saya orang Bandung asli, punya istri di Cirebon, jauh dari Cirebon dari Bandung ke Cirebon, itu juga sama mengantar pengantin. Maka dari situlah dari musafir saya mengumumkan tarik atau jauh masuk musafir, jadinya tetap punya sunnah. Jadi nggak ada ibarat yang memang mentaksis hanya pada masafatul qasri, ya. Artinya ibaratnya mutlak sehingga boleh untuk dimasukkan bagian jauh dan dekat. Yang penting itu dalam rangka perjalanan, ya, dari MBC Walet. Yang lain yang ingin menanggapi dari itu. Benar. Saya kira ini pembahasannya itu maksudnya begini loh. Ketika kita melepas pengantin, kemudian adat, itu bagaimana syariat hukumnya? Tidak masalah, kita tidak mempermasalahkan antara jaraknya. Ini syariat atau digunakannya adan qomat ketika hendak pengantin itu dilepas, itu bagaimana hukumnya yang kita bahas, bukan masalah jarak pengantin itu kita antar jarak atau jauh. Teman dari Debutan syariatnya itu dulu, syariat adanya itu. Dari Panguragan itu mengatakan bahwa sunnah yang disampaikan dalam beberapa referensi berkaitan dengan pelepasan musafir, pelepasan pengantin, itu hanya terkhusus pada masafatul qasri saja. Sehingga ada kemungkinan yang kurang dari masafatul qasri itu tidak disunahkan seperti teman-teman yang lain. Silakan sampai tidak setuju dari siapanya. Pimpinan,
Tadi maaf ya, dari mujawib tadi belum ada yang menyampaikan ifrad. Terus dari kami nanti nuntut yang di situ ada khalfal musafir. Nah nanti maka kita sampaikan dulu dari mujawib itu takrif daripada musafir itu apa. Nah nanti jadi nggak bertele-tele ada masalah kosong dan sebagainya tadi oleh punten oleh pimpinan dari masing-masing mujib atau mujahid belum menyampaikan ibarat lah, terus yang mengatakan khalfal musafir itu sunnah lah, di situ pun mujibnya belum menyampaikan bahwa man huwal musafir. Nah itu kalau ada sudah disampaikan ya mangga nanti iskalan akan berjalan dengan seperti itu. Jadi punten takrif daripada musafir sendiri itu apa? Jadi minta penjelasan dari mujib untuk agar lebih jelas pemimpinan nanti biar lebih singkat. Clear. Baik.